Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi di bab 2 tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan subtema yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kita lanjut ke materi. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan menurut CST Kansil, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Jadi perlindungan yang diberikan oleh hukum itu terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah hakikat penegakan hukum. Di sini kita akan mencermati menurut pendapat Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, itu tadi penjelasan berkaitan dengan hakikat penegakan dan perlindungan hukum. Untuk selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum di Indonesia? Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan dasar hukumnya, yaitu ada dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal tersebut mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebenarnya ada pula di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Lalu, bagaimana contoh perlindungan hukum lainnya di Indonesia? Di sini kita bisa mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana konsumen di sini dilindungi berkaitan dengan penggunaan barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Yang dimaksud konsumsi ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi segala macam barang produksi yang akan digunakan oleh warga negara. Kemudian yang kedua adalah perlindungan haki atau disingkat sebagai hak kekayaan intelektual yang diatur di dalam beberapa undang-undang ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan infografis.
dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang hak paten. Selanjutnya, penegakan hukum di Indonesia didasari oleh yang pertama, yaitu pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana berisi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dari sini kita akan mendapati bahwa kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan-kekuasaan yang ada di Indonesia, meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua didasari oleh pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di sini ditegaskan bahwa polisi atau Polri digunakan sebagai alat negara, ya, bukan alat kekuasaan. Apa perbedaan antara alat negara dengan alat kekuasaan? Alat negara artinya bahwa kepolisian itu mengabdi terhadap negara. Dalam hal ini kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan maksud dari alat kekuasaan hanya mengabdi kepada siapa rezim yang berkuasa di negara tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini Polri itu memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, ya, untuk menciptakan keamanan, menciptakan perdamaian, ya, karena polisi di sini memiliki tugas yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Selanjutnya tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum itu harus ditegakkan? Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Artinya, baik itu warga negara maupun pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua adalah tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Tegaknya keadilan adalah tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan hukum tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila, sekali lagi, aturan-aturan yang berlaku di dalam negara itu ditegakkan. Sehingga ketika aturan-aturan tersebut tidak ditegakkan dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang ada di dalam sebuah negara. Yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di dalam masyarakat diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang, ya, setiap warga negara.
Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Dan sekali lagi, bahwa hal tersebut akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku di dalam sebuah negara itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lalu, apa saja faktor keberhasilan proses pelindungan dan penegakan hukum? Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses pelindungan dan penegakan hukum di sebuah negara tidaklah semata-mata menyangkut tegaknya hukum yang berlaku, akan tetapi akan sangat bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum. Maksudnya bahwa undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Misalkan di Indonesia, hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang kedua adalah penegak hukum, di mana pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam hukum harus bertindak secara adil dan harus bertindak dengan baik tanpa membedakan status seseorang, baik itu dia pejabat maupun seorang warga negara biasa. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Keberadaan sarana dan fasilitas tersebut akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan proses dan pelindungan dan penegakan hukum di sebuah negara. Ketika sarana dan fasilitas tidak memadai, maka hukum dan pelindungan hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan. Yang keempat adalah masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Artinya, ketika seorang warga negara tidak memahami pentingnya hukum, tidak mengetahui perlunya hukum diberlakukan di dalam masyarakat, akibatnya seorang akan bertindak sesuka hati dan cenderung untuk menimbulkan kekacauan, ya. Maka perdamaian dan keamanan itu sesungguhnya bukan hanya berada pada faktor penegak hukum maupun hukum, tetapi juga terletak pada masyarakatnya. Artinya masyarakat harus taat hukum, harus memahami hukum, sekalipun mungkin hukum yang ditegakkan itu belum memenuhi rasa keadilan. Yang kelima adalah kebudayaan, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk, sehingga dihindari. Jadi, norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu merupakan konsep abstrak yang memang diberlakukan di dalam masyarakat tersebut, ya. Artinya ketika munculnya masyarakat itu akan lahirlah sebuah norma, dan norma ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya berlaku di dalam masyarakat, ya. Secara sederhana contohnya misalkan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kemudian kita menyampaikan rasa hormat dengan menyatakan permisi misalkan, ya, dan seterusnya. Atau ketika di sebuah masyarakat diberlakukan jam belajar malam, ya, artinya ketika jam 9 malam tidak boleh ada aktivitas malam, ya. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, kita harus mentaati aturan yang ada di dalam masyarakat, ya, sehingga yang dimaksud kebudayaan ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalian dapat mengerjakan tugas individu di dalam Classroom yang linknya sudah saya
share di Classroom. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita akan dapat lebih memahami arti penting dari diberlakukannya perlindungan dan penegakan hukum, sehingga sebagai warga negara kita dapat mengaplikasikannya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.